suci Tuhan. You are holy Lord. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Hanya Kau Allah yang suci Tuhan. Haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci Kau, suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal agung. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan hamba. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus Allah yang suci. Haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh.
mau segenap hati kita. Kita mau terus menyatakan bahwa Tuhanlah yang suci. Suci, 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 Kau kudus dan sungguh di depan tatamu memberi mahkotanya segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada semalam. Saudara semangat bangkit berdiri. Kita mau menyatakan segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Senap nafasku akanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segala nafasku surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu, hanya Kau Allah yang layak Tuhan. Haleluya. Pujian bagimu, senap nafasku akanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kudus namamu Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Kau kudus Tuhan namamu. Haleluya. Kami menyembahmu, Kau yang kudus Tuhan. Haleluya. 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 Biarlah kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Kau yang kudus, Kau yang mulia. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar hanya Kau yang ditinggikan Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, hanya nama-Mu Tuhan. Hosanna in the highest.
nama-Mu yang layak ditinggikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Kau rela mati buat kami Tuhan. Kau bangkit dan Kau naik ke surga untuk menggenapi firman-Mu atas kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami mau menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan. Kau lawat Roh Kudus-Mu Tuhan datang setiap kami. Hingga kami bisa pulang dari tempat ini, kami penuh dengan hikmat yang tercurah atas kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya melihat ada banyak sekali wajah-wajah yang bersuka cita. Saat naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan dan berfirman bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pada hari ini, kita mau bangkit, kita mau berperang. Karena kita adalah gereja-gereja Tuhan. Amin. Amin. Bangkit gereja Tuhan. Gereja Tuhan sekarang, maju buat Roh Kudus, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit, gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya buat kita, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Kita kibarkan panji Yesus, mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Nyalakan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizat, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan pengurapannya, haleluya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa-Mu, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Katakan maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara David
tercurah dari surga. Amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Oh, hanyalah Yesus Raja buat kita. Amin. Segala Raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi hati. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Hanya Kau Raja kami Tuhan, segala Raja. Segala Raja. Haleluya. Ya, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita. Amin. Puji Nadi menyatakan bahwa kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Kita mau terus mengangkat ucapan syukur kita mau angkat hati kita mau naikkan tinggi nama-Mu, dipuji Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama-Mu kami menang Tuhan. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Angkat tanganmu, katakan bersama Tuhan. Haleluya. Bersama Roh-Mu. Haleluya. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak bagimu Tuhan. Sorak dengan
Raja keagungan. Tinggi Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. katakan lebih tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Segala hormat bagimu Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Keagungan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kini kita mau lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah setiap kita yang hadir pada hari ini kita mau merenungkan bahwa kita memiliki iman untuk mau menggenapi janji-janji Tuhan, untuk mau menggenapi firman Tuhan. Biarlah setiap kita mau terus berserah kepada Tuhan, kita mau percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita. Tuhan selalu bersama kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku
jalanku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi jadi bukti kebesaranmu. jadi bukti Di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Kurang mata segala, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau limpahkan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan buat kami. Pagi hari ini kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu, bertepatan dengan kami memperingati hari kenaikan-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang lembut, hati yang siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami tidak mengeraskan hati, agar kami tidak mengabaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan hati kami ini seperti tanah yang penuh dengan batu dan semak duri. Tapi biarlah hati kami ini menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima segala benih kebenaran firman Tuhan. Apabila ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh yang tidak senang akan pemberitaan firman, sehingga mengganggu kami untuk belajar kebenaran firman, kiranya Tuhan menolong kami. Engkau singkirkan semua segala kuasa-kuasa si jahat yang hendak merampas kebenaran firman-Mu dari kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami sanggup untuk duduk diam, mendengar, membuka hati dan membuka telinga untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu, sehat-sehat semua, puji Tuhan. Untuk kesekian kalinya kita diberi kesempatan untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kadang-kadang saya agak sedikit tidak nyaman melihat kalender yang menuliskan kenaikan Isa Al-Masih. Di kalender kita kan begitu. Istilah Isa Al-Masih itu tidak ada dalam Alkitab. Yang ada adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sebaiknya kita membiasakan diri bahwa ini adalah hari
kenaikan Tuhan Yesus, ya kan? Biarlah mereka menggunakan istilah yang lain, tetapi kita semua mempercayai ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sangat bersyukur pemerintah kita, ya, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan buat kita untuk libur pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena saya melihat beberapa negara yang lain, yang paling dekat lah ya, Singapura, itu tidak memberikan hari libur untuk hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita bisa sangat bersyukur terkait dengan kesempatan kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih, ada banyak pertanyaan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ini kalau naik ke arah mana, ya kan? Bukankah bumi ini bulat? Ya, kalau naik ke atas, ke bawah, kita agak susah mengerti, mungkin begitu. Kemudian ada juga yang mempertanyakan, Yesus itu diangkat atau terangkat? Sebetulnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan para kaum skeptis ya, yang selalu mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ya orang-orang iseng lah yang bisa menjawab, mungkin begitu. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah dengan judul makna kenaikan Kristus. Apa sih yang menjadi makna, yang menjadi arti, yang menjadi substansi dari kenaikan Kristus bagi kehidupan kita? Ada hal yang pertama Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kenaikan Kristus itu adalah fakta sejarah, bukan mitos. Oleh karena beberapa kepercayaan yang lain meragukan bahwa Yesus ini terangkat, atau peristiwa kenaikan ini adalah peristiwa yang ya orang berpikir ini halusinasi ya. Hari ini di Indonesia ya terpapar paham dari gereja dari Korea. Gereja yang diterjemahkan itu terjemahnya adalah gereja langit dan bumi baru. Kemarin di Salem seorang Korea teman saya mengadakan seminar untuk membahas bidat ini. Nah, bidat ini menjelaskan bahwa semua cerita-cerita dalam Alkitab itu ilusi, halusinasi. Bagi Bapak Ibu yang diajari kayak begini, tengking saja itu. Kenapa? Hari ini saya mau sampaikan bahwa kenaikan Kristus itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa diingkari. Kenaikan Tuhan Yesus bukan sekedar mitos. Mari kita baca ayatnya. Kisah 1 ayat 9 sampai yang ke-12. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengilustrasikan fakta ini ya, apabila kita ini akan menguji fakta kebenaran dari satu peristiwa, satu kejadian, biasanya ujian yang paling sah ya, legal untuk mengungkapkan sebuah kebenaran itu adalah di pengadilan. Jadi ketika misalkan seseorang dituduh, kamu mencuri ya, benar tidaknya dia menjadi pencuri atau tidak itu akan dibuktikan di pengadilan. Atau kamu bohong ya, misalkan ya, kamu penipu ya,
Benar tidaknya dia menipu atau sekedar fitnah itu ditentukan di pengadilan. Nah, pembuktian di pengadilan itu biasanya ada banyak faktor. Tapi dua faktor yang paling penting dalam pembuktian di pengadilan itu adalah satu, TKP, tempat kejadian perkara. Yang kedua, saksi. Jadi kalau misalkan ada satu kali ya kita atau seseorang diperlakukan ada tindak kriminal, ya. Satu kali saya pernah melaporkan kehilangan STNK motor saya. Karena memang anak saya yang pertama itu agak teledor. Jadi dia nggak ngerti, ada banyak kehilangan ya, jangan STNK, itu HP macam-macam itu sering hilang. Nah, kalau HP hilang sih ya udahlah beli lagi gitu kan. Tapi kalau STNK hilang kan repot. Jadi saya pergi ke kantor polisi. Maka dari pihak kepolisian yang pertama ditanya apa? TKP-nya, hilangnya di mana Pak? Ya saya jawab, lalu kalau saya tahu hilangnya ya nggak lapor ke sini Pak polisi. Bukan begitu, perkiraan hilangnya di mana? Di Malang, tepatnya di mana? Di sekitar Sawu Jajar. Jadi pertama untuk ngecek apakah kejadian itu benar terjadi, maka pembuktian yang pertama itu ada TKP, tempat kejadian perkara. Kalau kita sekarang bertanya tentang kenaikan Tuhan Yesus, apakah kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan fakta sejarah? Benar enggak? Maka yang pertanyaan pertama adalah TKP-nya. Di mana tempat kejadian perkara Yesus naik ke surga? Ada enggak? Ada. Ayat ke-12, perhatikan. Maka kembalilah rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Kenaikan Tuhan Yesus, TKP-nya, tempat kejadian perkaranya adalah di Bukit Zaitun. Bukan di Mergosono, Pak Didi. Atau di perusahaan ya Pak Jali, bukan. Di Bukit Zaitun. Makanya satu kali saya ada seminar Bapak Ibu, kembali saya mendengar laporan ya, ada seminar di Jogja, pembicaranya orang Korea lagi. Ini teman saya ini banyak Korea juga yang suka ngajarin sesat kayak juga orang Korea gitu ya. Di dalam seminar itu dikatakan bahwa Yesus nanti turun yang kedua kali di Parangtritis. Ayatnya nggak ada Bapak Ibu. Kok iso di Parangtritis gitu loh? Kok nggak ada yang ngeliep sekalian? Atau di Kondang Merak gitu ya Bu Eva ya? Gitu ya. Kok di Parangtritis gitu loh? Nah ini kita tahu Alkitab dengan jelas memberikan fakta bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu TKP-nya adalah Bukit Zaitun. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apabila ada orang yang mengajarkan Alkitab itu ilusi, halusinasi, fantasi, itu orang yang goblok. Ini real, fakta sejarah. Nah repotnya orang bodoh itu juga diikuti oleh orang yang bodoh juga. Makanya saya ingin tegaskan buat sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Alkitab itu real, nyata. Kenaikan Tuhan Yesus, fakta sejarah. Kalau kita lebih dalam belajar akan fakta sejarah cerita Tuhan Yesus, bahkan kita bisa tahu gubernur yang memerintah pada waktu kejadian itu adalah Pontius Pilatus, jelas. Ayo coba kalau saya ingin katakan ya cerita-cerita yang legenda-legenda itu pasti kan kalau ditanya fakta sejarahnya, TKP-nya agak kesusahan. Yesus jelas kenaikannya adalah fakta sejarah, dibuktikan pertama, ada TKP. Yang kedua, kebenaran satu fakta di pengadilan itu dituntut adanya saksi. Siapa yang menyaksikan? Misalkan ya, suatu kali si A ini
mengalami kekerasan, dipukul seseorang, dirampok seseorang, laporlah ke polisi. Polisi tanya, ada saksinya enggak? Oh enggak ada Pak. Lah kalau enggak ada itu kan fantasi. Pengadilan enggak bisa mengadili kalau enggak ada saksi. Pertanyaan saya, kenaikan Yesus ada saksinya enggak? Ada. Siapa saksinya? Perhatikan ayat yang ke-9 ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Di pengadilan, Bapak Ibu, paling tidak saksi yang dibutuhkan itu adalah 2 orang. Saksi harus 2. Bahkan kalau Anda menikah saja di catatan sipil harus membawa saksi. Paling tidak berapa? 2 orang. Kenaikan Yesus disaksikan oleh lebih dari 2 orang. Dikatakan disaksikan oleh mereka. Paling tidak mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus dengan perempuan-perempuan yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan kalau kita belajar dalam arkeologi Alkitab, sejarah Alkitab, jumlah perempuan yang ikut Tuhan itu jauh lebih banyak dari murid-murid Yesus yang berjenis kelamin pria, lebih banyak perempuan. Makanya biasanya di gereja itu lebih banyak perempuannya. Saya pikir kayaknya nanti di gereja itu, di surga itu banyak perempuannya. Kayaknya, tapi enggak, di gereja enggak ada jenis kelamin Bapak Ibu. Itu surganya orang sebelah yang banyak bidadarinya. Kalau kita nanti di surga tidak ada laki, tidak ada perempuan, semuanya adalah makhluk surgawi, kan begitu. Tapi di sini saya mau sampaikan, kesaksian tentang kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh mereka. Paling tidak seperti saya bilang, 10 murid Tuhan, karena yang 11 ya, karena yang 1 Yudas udah bunuh diri. Belum di situ ada Maria Magdalena, Maria Salome, Maria macam-macam, ya, Maria Soto lah, ya, Maria macam-macam lah ya, Maria Mercedes gitu ya. Ada di situ. Banyak kesaksiannya. Nah, yang lebih luar biasa lagi, kenaikan Tuhan Yesus itu tidak hanya disaksikan oleh manusia-manusia yang secara jasmani sama kayak kita. Dia kenaikannya juga disaksikan, dicatat di dalam catatan si Lukas ini, disaksikan juga oleh makhluk surgawi. Coba ayat ke-10 kita lihat, ya kan? Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat. 2 orang yang berpakaian putih. Artinya apa Bapak Ibu? Yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya makhluk duniawi, tapi juga makhluk surgawi. Sehingga kesimpulannya, konklusinya, apabila kenaikan Tuhan Yesus itu diuji fakta sejarah, fakta kebenarannya di pengadilan, gak usah pengadilan surga dah, pengadilan dunia, ini sah, legal, dan resmi, ada, memenuhi unsur 3 hal. 1, TKP, ada, Bukit Zaitun. 2, saksi duniawi ada, murid-muridnya. Kedua, saksi surgawi ada, 2 orang berpakaian putih malaikat. Bahkan, karena keterbatasan tempat ya, saya tidak bisa tampilkan ayat itu. Di dalam 2 Korintus 15 ayat berapa, itu kisah penampakan Yesus itu disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Dalam satu peristiwa, 500 orang lebih bisa melihat. Artinya apa sih Bapak Ibu? Sekali lagi saya sampaikan, kenaikan Kristus itu adalah fakta sejarah, pernah ada. Yesus ada dalam perputaran sejarah peradaban manusia, ada. Bukan legenda, bukan mitos, bukan dongeng, bukan cerita nenek-nenek tua, bukan cerita yang abal-abal, tapi ini real, fakta ada. Nggak bisa dipungkiri, itu yang pertama. Yang kedua, apa sih makna kedua? Kenaikan Kristus menyediakan rumah bagi kita.
Yohanes 14 ayat yang pertama. Kita akan lihat ya. Yohanes 14 ayat 1. Perhatikan baik-baik ayat ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, dua ayat ini mengandung banyak makna yang dalam kehidupan kita sebagai manusia terkait kenaikan Tuhan Yesus. Perhatikan pertama, kata jangan gelisah hatimu. Gelisah itu kan kegalauan, kebimbangan. Kenapa? Karena kehilangan objek yang disayang. Siapa itu? Tuhan Yesus. Nah, implikasi buat kita adalah kita pun kerap kali mengalami kegelisahan. Oleh karena kita merasa kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pegangan hidup, kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan. Semua kehilangan-kehilangan itu memunculkan kegelisahan. Siapa yang tidak pernah gelisah di sini? Nggak ada. Saya juga mengalami kegelisahan. Sedikit kesaksian mungkin ya. Kan beberapa hari lagi anak saya menikah. Saya seringkali mengalami kegelisahan. Sudah saya rawat baik-baik sampai usia 29 tahun gini, tiba-tiba mau dipek orang. Kan setelah menikah saya nggak berhak ngurusin dia. Ya kan kadang-kadang gelisah. Kadang-kadang istri saya bilang, nggak usah baper. Loh, tapi kan hati saya lembut memang Bapak Ibu. Orang lembut hati kayak gini gitu loh ya. Kan itu real, fakta gitu loh. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita mengalami kegelisahan seperti murid-murid yang mengalami kegelisahan ini, ya kan? Ada kuncinya untuk mengatasi kegelisahan ini. Saya nggak tahu kegelisahan kita pasti macam-macam. Ada yang gelisah karena masalah ekonomi, kesehatan, sosial, macam-macam. Kita pasti mengalami kegelisahan. Tetapi yang menarik bagi saya adalah cara untuk mengatasi kegelisahan itu. Tuhan katakan begini, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Saudara perhatikan. Kenapa sih Tuhan Yesus harus mengulang satu kata? Percayalah, diulang sampai 2 kali. Karena apa? Penting. Orang yang percaya kepada Tuhan akan bisa menepis kegelisahan itu. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan akan bisa menghalau kegalauan di dalam hatinya. Makanya Tuhan mengatakan sangat penting apabila engkau ingin mengusir kegelisahan, engkau harus percaya. Sampai 2 kali. Percaya kepada Bapa, percaya juga kepada aku. Ini juga saya mengartikan ada 2 makna penting yang di sini. Yang pertama, pentingnya keberserahan kita kepada Tuhan. Saya ingat ibu-ibu kalau nggak salah ya, Pak kaum wanita ya, itu pernah menyanyikan Gandol Gusti. Masih ingat nggak ya Bapak Ibu ya lagu itu ya? Saya agak lupa Gandol Gusti. Kata-kata itu yang saya ingat. Gandol Gusti itu kan artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Ketika kita mau jatuh, ya kan? Kemudian ada apa ya? Ada ranting ya, ranting kekecilan lah ya. Ada batang pohon ya, kita pegang gitu. Ketika kita gandol, maka kita nggak akan jatuh. Nah persoalannya Bapak Ibu, hidup kita ini kadang-kadang kita nggak mau gandol sama Tuhan. Kita ini carpe diem, mikir. Sehingga ketika kita mikir gimana caranya, gimana solusinya, saya jamin deh, Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kegelisahan. Ya, jadi jangan hanya sekedar ikut Tuhan, hafal lagu dan sebagainya. Gandol sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. 2 kali Tuhan katakan. Percaya. Percaya. Percados marang Gusti. Yang kedua,
Kata percaya itu merujuk kepada dua pribadi. Percaya kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Tentunya juga kepada Roh Kudus. Ini menunjukkan tentang ketrinitasan Tuhan. Saya tidak akan memperdalam masalah trinitas ini karena agak sedikit perlu pembahasan waktu yang lama. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ketika engkau gelisah, ketika engkau gundah, ketika gulana, ya, satu langkahnya untuk kamu bisa menyelesaikan kegelisahan. Percaya kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Gandol marang Gusti. Kok malah ingat lagunya? Gandol Gusti gitu. Percaya sepenuhnya. Nah, setelah kita percaya, kemudian Tuhan menjelaskan. Kenapa kamu harus percaya? Gitu loh. Ayat kedua dikatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku naik ke sorga, untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Yang menarik Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan istilah rumah untuk kerajaan sorga? Bukan taman Firdaus, bukan taman Eden Park misalkan, atau Firdaus Park gitu. Tapi rumah, home, saya mau sampaikan Bapak Ibu. Rumah itu gambaran tempat yang paling nyaman untuk kita. Amin? Bukan hotel, bukan taman, bukan tempat bermain, bukan playground. Tempat yang paling nyaman buat kita adalah rumah. Contoh misalkan, ya kemarin karena aktivitas saya, ya pagi-pagi Pak Didik telepon saya nggak bisa saya angkat karena saya masih ada beberapa pertemuan begitu ya. Sampai malam gitu ya, istri saya juga telepon, Pak kok belum pulang? Gitu. Tetapi di dalam badan yang capek gini, saya keluar dari kantor saya, tujuan saya kemana? Bukan ke panti pijat, Bapak Ibu, supaya ada yang mijatin saya. Bukan ke hotel yang mewah, bukan. Tempat tujuan saya untuk meletakkan kepenatan tubuh baik psikis fisik adalah rumah. Amin? Rumah. Saya bisa membayangkan kalau saya pulang ke rumah, buka pintu, ketemu istri, ya. Apalagi istri saya langsung bilang, aduh Papa sudah datang gitu ya, udah mandi belum, makan apa. Itu sesuatu yang menyenangkan buat kita, karena rumah adalah tempat yang paling nyaman buat kita. Kalau Bapak Ibu nggak kerasan di rumah, itu adalah orang yang paling tidak bahagia. Camkan baik-baik kata-kata saya. Orang yang nggak kerasan di rumah, itu orang yang paling tidak bahagia. Karena kebahagiaan di luar rumah tidak pernah engkau dapatkan. Di rumah kita ketemu siapa? My family, keluarga kita. Ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak-anak. Walaupun di dalam keluarga itu ada banyak konflik, ada banyak perselisihan, ada banyak ketidaksepahaman, tetapi tempat paling nyaman di muka bumi ini adalah mana? Rumah. Amin nggak Bapak Ibu? Sejauh-jauhnya Anda bekerja, Anda akan pasti ingat rumah tempat yang paling nyaman. Di dalam sepanjang perjalanan kehidupan saya, Bapak Ibu, saya itu pernah menginap di berbagai macam hotel. Hotel bintang, dari penginapan lah ya, penginapan, hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, sampai hotel yang bintang Diamond saya pernah. Beberapa kali saya nginap di Hotel Hilton di Jakarta, itu kelas-kelas Diamond. Tetapi saya tahu, tempat yang paling nyaman buat saya adalah rumah. Karena sehebat apapun hotel itu, saya tidak ketemu istri saya. Sehebat apapun hotel yang saya tempati, saya tidak ketemu dengan istri dan anak-anak saya. Walaupun seringkali juga gegeran. Bahkan saya di rumah sering dimarahi. Saya sering bilang, kamu itu loh kok semakin hari semakin banyak marahin suami. Mulai teh diseneni Bapak Ibu. Tapi tempat yang paling nyaman adalah rumah. Amin Bapak Ibu.
Nah, Tuhan ingin menggambarkan kepada kita, sorga nggak perlu ketemu dengan 24 bidadari, Bapak Ibu. Di sorga kita nggak perlu ketemu teman bermain yang bagus, ya taman yang indah, park yang kayak apa enggak. Tapi sorga itu adalah rumah bagimu. Engkau bisa ketemu Bapa di sana. Engkau bisa ketemu Tuhan Yesus. Engkau bisa ketemu saudara-saudara seiman. Karena rumah adalah tempat paling nyaman buat kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan, aku ke sorga, naik lebih dahulu untuk sediakan rumah bagimu. Amin Bapak Ibu. Kita pahami bahwa konsep sorga yang ditawarkan Tuhan Yesus adalah sebuah rumah yang nyaman buat kita. Tidak ada tempat yang jauh lebih nyaman dibanding rumah kita. Dan perhatikan, kenaikan Kristus menyediakan rumah bagi kita. Saudara, kalau Anda di rumah, mau berbuat apa saja, bebas. Betul nggak ya? Panas-panas Anda UT-UT, siapa yang larang? Nggak ada. Coba Anda pergi ke hotel, pergi ke lobi, UT-UT, mau ngopi. Diusir mbak satpam, Bapak Ibu. Masih bayar banyak gitu ya. Saya lihat Pak Didik juga sering kali ke hotel gitu ya Pak Didik ya. Menginap di sana gitu. Terus sore-sore, saya itu kesukaan saya memang ngopi Bapak Ibu. Sore-sore gitu di hotel, lagi nggak lagi bahasa anak sekarang itu kan gabut gitu ya, gabut gitu. Nunggu pelayanan besok gitu. Nongkronglah di lobi hotel. Pasti paling tidak pakai pakaian lengkap. Nggak bisa. Kalau di rumah kan saya bisa. Pakai celana kolor, terus nggak pakai baju misalkan, minum kopi, kakinya meningkrang ke atas, it's okay. Kenapa? Ini rumah saya, nyaman Bapak Ibu. Jadi Yesus menyediakan rumah bagi kita, tempat yang paling nyaman buat kita, tempat yang membuat kita menjadi tidak gelisah. Saya mau kasih tahu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika engkau gabut, ketika engkau gelisah, ketika engkau galau, ketika engkau kecewa, ketika engkau terpuruk, ketika engkau tempat mengalami berbagai macam persoalan yang macam-macam, tempat yang paling nyaman engkau mengungkapkan semua kelemahanmu adalah di rumah. Bukan rumah tetangga. Para suami yang sedang mengalami berbagai persoalan, kamu curhat ke mana? Rumah. Ke istrimu. Istri ke suamimu. Tempat curhat yang paling nyaman. Itu makna kedua dari kenaikan Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah rumah ini nanti kita nikmati di sana setelah kita mati? Oh enggak Bapak Ibu. Janji Tuhan itu selalu bersifat dua dimensi, kekinian dan eskatologis, ke depan. Jadi yang namanya kenyamanan di dalam rumah secara real memang nanti akan kita nikmati ketika kita bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Tetapi suasana rumah itu bisa kita hadirkan di dalam kehidupan rumah kita saat ini. Amin? Amin Bapak Ibu? Bisa kita hadirkan. Suasana yang nyaman itu bisa kita hadirkan. Caranya kayak apa? Percaya kepada Tuhan. Perlakukan Yesus sebagai kepala keluarga di rumah kita, maka suasana rumah di sorga itu akan terhisap dalam kehidupan rumah tangga kita sekarang. Ketika engkau punya masalah, berdoa. Nah, kamu punya masalah mengeluh, punya masalah kecewa, punya masalah mencari kambing hitam, punya masalah kemudian pikir-pikir, siapa yang salah, tetangga kanan, kiri, rekan kerja, dan sebagainya. Itu langkah yang tidak bijak. Perhatikan kalimat yang pertama tadi, percaya kepada Allah. Ketika engkau mengalami kegelisahan, ketika engkau mengalami kegabutan, ketika engkau mengalami berbagai macam persoalan yang menindis kehidupanmu. Wadul, tahu wadul, bahasa Jawa itu enak. Wadul itu yang paling tepat kepada Tuhan. Maka rumah yang di mana engkau mengangkat Tuhan sebagai kepala keluarga, rumahmu itu akan menjadi rumah yang nyaman.
dalam kehidupan real Bapak Ibu, kerap kali kan kita bertamu ke rumah orang, kita bisa rasakan loh, rumah ini suasananya adem atau suasananya panas, itu kerasa kok. Dan saya yakin, keluarga yang harmonis, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, yang melaksanakan prinsip-prinsip kekristenan dengan baik, rumahnya pasti menjadi rumah yang nyaman. Amin? Pasti. Ya, karena hati panas itu menular, saudara. Hati dingin juga menular. Kita memancarkan aura yang kayak apa? Aura panas atau aura dingin. Yang jelas kenaikan Tuhan menyediakan rumah bagi kita. Terakhir, kenaikan Kristus menyediakan penolong bagi kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-7 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, fakta yang seringkali kita hadapi ketika kita ditinggalkan seseorang, kita akan merasa sendirian. Karena pergumulan manusia yang paling berat itu adalah kehilangan orang yang kita kasih. Kita merasa sendiri, kita merasa terpuruk, kita merasa tidak berdaya ketika seseorang itu meninggalkan kita. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan tentunya kepada kita semua, aku memang naik ke surga. Tetapi aku tidak akan, ayat ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu ini kan bukan arti yang real, ini kan metafora. Kalau ngomong yatim piatu, itu kan orang yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Saya dan istri saya ini yatim piatu, Bapak Ibu. Bapak udah nggak ada, ibu juga nggak ada. Tapi bukan itu maksudnya. Ini sekedar metafora. Apa artinya? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Walaupun Yesus naik ke sorga, tapi Tuhan janji, engkau tidak akan pernah sendirian. Engkau tidak akan pernah mengalami ketidakberdayaan. Engkau tidak akan mengalami keterpurukan. Kenapa? Karena ketika aku naik ke sorga, aku akan menyediakan penolong bagimu. Siapa itu? Roh Kudus, Roh kebenaran. Bahkan dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesaya pernah, lebih dahsyat lagi kalimat di Yesaya mengatakan, sampai putih rambutmu, aku akan tetap menggendong kamu. Jadi Bu Ali yang sudah sepuh, Bu Juri, tetap digendong sama Tuhan. Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita sebagai penolong. Saudara, yang namanya penolong itu kan adalah oknum yang membantu kita ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Ini kan tidak hanya bicara masalah rohani, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Ketika engkau tidak berdaya, Roh Kudus akan menolong. Nah, pertanyaan mungkin begini, apakah di perjanjian lama dulu, sebelum Roh Kudus turun, tidak ada pertolongan-pertolongan seperti itu? Ada. Tetapi ketika memasuki perjanjian baru, pertolongan itu lebih bersifat personal. Lebih bersifat pribadi, membimbing kita, menolong kita, mengarahkan kita. Makanya Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan saya mau katakan jangan pernah kita ini mengeraskan hati ketika Roh Kudus berbisik kepada kita. Amin. Misalkan ketika Roh Kudus ngomong, kamu memang gak suka sama orang itu, tapi kasihilah dia. Kita negosiasi, nggak bisa Tuhan, orang itu jengkel, lo minta ampun Tuhan, bencekno itu, ngelihat wajahnya aja, ingin tak jotos gitu. Tapi Roh Kudus terus berkata, nggak bisa, kasihilah, kasihilah, kasihilah.
Kalau kita mengeraskan hati, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan pertolongan yang daripada Roh Kudus. Kayak kita keras hati kok gitu loh. Makanya Roh Kudus akan membimbing kita selangkah demi selangkah. Miliki kepekaan Roh Kudus. Waktu saya sekolah Alkitab dulu, Bapak Ibu, di Sati dulu ada ilustrasi dari dosen yang sangat mengena sampai hari ini buat saya. Dia gambarkan suara hati, konsayen, itu seperti segitiga. Di mana segitiga itu kan ujung-ujungnya tajam. Tetapi ketika kita sekali menolak suara hati, maka lama-kelamaan segitiga yang ujung-ujungnya tajam itu menjadi tumpul. Semakin tumpul, semakin tumpul. Semakin banyak kita mengeraskan hati, ujung-ujung itu semakin tumpul. Dan ketika semakin tumpul, kita sama sekali tidak peka terhadap bisikan Roh Kudus. Tapi saya percaya jemaat GKP Philadelphia suara hatinya masih tajam. Amin. Konsayennya masih tajam. Jangan keraskan hati. Ketika engkau mengkeraskan hati, yang rugi siapa? Anda sendiri. Anda sendiri. Ketika engkau tidak mau menerima teguran firman Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan, Anda mengabaikan firman Tuhan, engkau tidak duduk dengan tenang, itu yang rugi Anda sendiri. Karena nanti konsayen Anda semakin tumpul, semakin tumpul, semakin tumpul, dan Anda menganggap tidak penting, secara tidak sadar Anda mengatakan tidak penting terhadap firman Tuhan. Yang rugi Anda. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita dengan pimpinan, bimbingan, sukacita dalam kehidupan kita. 3 makna kenaikan Tuhan Yesus. 1, kenaikan Tuhan Yesus adalah fakta sejarah. Kedua, kenaikan Tuhan Yesus, saya undang tim musik. Ya, kedua, kenaikan Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita. Dan yang terakhir, kenaikan Tuhan Yesus menyediakan penolong buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama, Bapak. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin, amin.
Ibu Dela akan berdoa buat kita semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau memberkati kami, memberikan makna-Mu Tuhan, akan arti dari kenaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap untuk di dalam hidup kami Tuhan, untuk ke depan kami terus berserah ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan ikrarkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, biarlah firman yang kita dengar pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Inti bahasanya kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Mohon dengan kasih saudara Alan untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu, dan kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mempersiapkan bersama yang terbaik, dan semoga persembahan ini akan berkenan padamu. Kiranya doa yang jadul sempurna ini aku aturkan padamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur.
Sebagai nada kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saudara dan jemaat untuk bangkit berdiri. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan sediakan buat kami. Di hadapan kami inilah korban persembahan kami ya Tuhan. Terimalah sebagai korban persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap orang yang telah memberi akan Tuhan balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah di dalam Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus, kiranya melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk.